Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLHS dalam video problem catur. Di video kali ini saya akan kembali lagi menghadirkan problem catur 2 langkah mat. Oke, problemnya seperti apa? Dan ini dia. Nah Sobat Catur, problemnya seperti ini. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan juga buah hitam. Untuk posisi putih, rajanya berada di C3, kemudian menteri berada di G5, dan sebuah benteng berada di E6. Sementara untuk posisi buah hitam, rajanya berada di F2, gajah, luncur, atau bishop ya, atau apa saja yang dinamakannya di daerah Anda, berada di F1, dan sebuah bidak atau pion berada di F3. Nah ini sengaja saya miringkan papannya karena kalau diluruskan itu pionnya agak terhalang dikit ya, jadi kurang jelas. Di dalam problem catur ini juga problem-problem catur yang sudah-sudah, tentunya kalau dipecahkan ada langkah yang sangat menarik ya. Arahnya tidak terduga dan sungguh di luar dugaan. Nah Sobat Catur, silahkan temukan untuk kunci jawabannya dan solusinya seperti apa. Silahkan. Ya, waktunya sudah selesai. Bagaimana Sobat Catur dengan problem ini? Ya, mungkin ada yang bilang mudah atau juga ada yang bilang tidak kalau yang belum menemukan ya. Dan saya mengucapkan selamat buat Anda yang sudah bisa memecahkan problem catur 2 langkah mat ini tanpa harus melihat kunci jawabannya. Apalagi ini problem-problem 2 langkah mat ya. Saya kira pasti semuanya dapatlah. Hanya soal waktu saja, cepat atau lambat tergantung kemampuan skill catur Anda. Baiklah, seperti biasa untuk beberapa saat kita coba analisa dulu ya. Siapa tahu ini menjadi tanda-tanda atau gambaran buat Anda supaya bisa memecahkan problem catur ini sebelum akhir video. Sekarang saya katakan sekali lagi, jika ada yang melihat langsung kunci jawabannya, berarti Anda kalah ya. Namun buat yang penasaran dan mempunyai skill catur, pasti akan terus mencoba. Baiklah Sobat Catur, sekarang mari kita coba dengan analisanya dulu ya untuk beberapa saat. Ya, sekarang kita coba dulu di langkah pertama dengan raja ke D2. Untuk hitam yang hanya bisa bergerak adalah gajah, karena raja dan pion sudah tidak bisa bergerak, tertutup ya, terblokir langkahnya. Banyak kemungkinan untuk langkah gajah. Dan sekarang kalau kita lihat untuk putih tidak ada potensi ya, langkah raja ke situ, dan walaupun disekak oleh benteng, raja masih bisa kabur. Oke, sekarang kita kembali saja. Oke, di analisa berikutnya kita coba disekak oleh menteri ke H4. Kalau raja hitam lari ke G2, ini akan disekak mat oleh benteng ke G6 dan mat dalam 2 langkah. Tapi kalau ke G1, ini akan ditutup ya oleh gajah ke G2. Ya, putih gagal dan sekarang mari kita kembali. Oke Sobat Catur, saya rasa untuk analisanya cukup segitu saja ya. Jika ada analisa lain silahkan Anda utak-atik sendiri ya. Nah sekarang seperti biasa setelah analisa, mari kita lihat kunci jawabannya sebagai pembuktian bahwa problem ini mat dalam 2 langkah. Namun sebelum itu, buat yang baru nonton dan belum yang subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Jika Anda suka dengan problem ini silahkan di like. Terima kasih atas kebaikan Anda. Oke, sekarang kita mulai untuk membongkar kunci jawabannya. Tapi jangan lupa memakai helm dulu ya, takutnya kenapa-napa ya. Bukan di jalan saja memakai helm ya, dalam kerajaan dulu pun dalam berperang mau memakai helm. Sorry Sobat Catur, bercanda dikit ya, untuk hiburan dan sedikit mengurangi ketegangan. Ya Sobat Catur, jadi kunci jawabannya terletak pada benteng ya di langkah pertamanya. Dan kemana arahnya? Ya, dikorbankan. Nah ini yang banyak meragukan orang di langkah pertamanya ya. Karena dengan seperti itu, kalau benteng berkorban, bagaimana dengan menteri, ada dukungan atau tidak? Itu yang kebanyakan orang ragu dan tidak menjalankan benteng. Tapi kalau yang sudah tahu, yang sudah pintar, tentu langkah ini tidak akan disia-siakan dan tidak akan diragukan. Nah sekarang giliran hitam, bagaimana cara mengantisipasinya dan langkah apa yang akan diambil? Mari kita lihat. Kalau Raja Hitam memukul benteng, maka eksekusi di langkah kedua sekak matnya oleh menteri ke D2.
Nah, seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau seandainya gajah yang jalan maju ke E2? Ini juga di langkah kedua skakmatnya oleh menteri. Menteri di umum ya bahasa Indonesia, kalau di Jawa Barat itu namanya ster, bahasa Inggrisnya queen ya. Queen mendampingi king atau raja. Entah kalau di daerah lain atau di provinsi lain ster, queen atau menteri apa namanya. Ya, jadi queen atau ster atau menteri, jadi skakmatnya di langkah kedua yaitu ke G1. Karena raja dan pion tidak bisa bergerak untuk menolong raja hitam, maka bagaimana sekarang kalau di solusi yang ketiga ini hitam gajahnya ke G2. Nah, ini gampang saja ya, sudah terlihat jelas. Jadi eksekusinya di langkah kedua yaitu oleh menteri ke H4, sekaligus mengawal atau melindungi benteng supaya tidak dimakan oleh raja ya. Jadi raja tidak bisa makan benteng karena ya sudah dikawal dan didekeng serta dilindungi oleh menteri sekaligus skakmat. Oke sobat catur, sampai di sini dulu untuk problem catur 2 langkah matnya. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa mengambil pelajarannya dari langkah-langkah yang indah, yang cantik, yang tak terduga, yang tak disangka-sangka, yang sangat citu ya. Mudah-mudahan bisa mempertajam kemampuan catur Anda dan bertambah skill dalam bermain catur ataupun memecahkan problem catur. Makan dulu kawan ini. Sap. Kemana bang? Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like. See you next video and see you next problem catur. Assalamualaikum.